ada tanwin yang bertemu dengan wawu. Ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf 4. Apa itu huruf 4? Ada huruf ya, mim, nun, dan wawu. Dan di sini ada wawu, maka masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Ketika ada tanwin bertemu dengan wawu, ini juga masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham itu artinya menggabungkan. Jadi antara tanwin dan wawu kita gabungkan. Kemudian bi gunnah dengan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu didengungkan. Tidak hanya digabungkan tapi juga didengungkan. Kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, pemirsa channel Ngaji Bareng Official yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca surat Al-Mulk. Jika kemarin kita telah membaca surat Al-Mulk pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat 12. Tapi sebelum kita memulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, mari kita mulai membaca surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Itulah tadi bacaan surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 12. Selanjutnya marilah kita membahas satu persatu tajwid yang ada pada ayat ini. Dari ayat 6 dulu kita melihat di situ. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam. Birabbihim 'adzabu jahannam. Di situ ada mim berharokat sukun, kemudian bertemu dengan ain. Di sini masuk dalam hukum bacaan mim mati. Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, apapun huruf hijaiyahnya kecuali huruf mim dan huruf ba, maka termasuk dalam kategori izhar syafawi. Izhar itu dibaca jelas, syafawi itu adalah makharijul huruf yang keluar dari dua bibir, yaitu mim itu sendiri. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah apapun,
kecuali mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Kita baca jelas antara mim mati dan huruf setelah mim mati. Jadi di sini huruf mim mati kita baca dengan jelas dan huruf ain juga kita baca dengan jelas. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bi rabbihim ya, kita jelaskan keduanya, tidak didengungkan ataupun tidak digabungkan. Kita lanjutkan. Wa bi'sal masir. Di situ ada mad arid lisukun, dibaca 2 sampai 6 harakat. Mad arid lisukun adanya mad tabi'i yang jatuh setelahnya ada huruf yang diwaqafkan karena di akhir ayat. Maka kita panjangkan 2 sampai 6 harakat dan masuk dalam kategori mad arid lisukun. Selanjutnya, idza ulqu fiha. Di situ ada mad jaiz munfasil, bertemunya mad tabi'i dengan hamzah di lain kata. Ada zal berharokat fathah dan bertemu alif, maka ini menjadi mad tabi'i. Kemudian setelah itu ada hamzah yang ada di lain kata, maka ini masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Maka dibaca 4 sampai 5 harakat. Idza ulqu ya, idza ulqu, ketika mad tabi'i kita baca 2 harakat, tapi kalau karena ini bertemu dengan hamzah maka kita baca 4 sampai 5 harakat. Idza ulqu ya. Biasanya dalam Al-Qur'an baik itu Utsmani maupun cetakan Kudus itu selalu ada ini tanda baca yang harus dibaca panjang. Gini dibaca 4 sampai 5 harakat. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ada tanwin yang bertemu dengan wawu. Ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf 4. Apa itu huruf 4? Ada huruf ya, mim, nun, dan wawu. Ya, dari sini ada wawu, maka masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Ketika ada tanwin bertemu dengan wawu, ini juga masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham itu artinya menggabungkan. Jadi antara tanwin dan wawu kita gabungkan. Kemudian bi gunnah dengan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu didengungkan. Tidak hanya digabungkan tapi juga didengungkan. Kita praktekkan syahiqau wa hiya tafur. Syahiqau. Jadi ada tanwin dan wawu, kita gabungkan, kita sambung keduanya dan kita dengungkan. Syahiqau wa huwa ya. Kita dengungkan dan kita gabungkan. Itu namanya idgham bi gunnah. Syahiqau wa hiya tafur. Pada ayat ini juga terdapat mad arid lisukun. Kita baca 2 sampai 6 harakat. Kita lanjutkan. Takadu tamayyazu minal ghaid. Ada kaf yang berharokat fathah dan diikuti alif. Maka ini dibaca 2 harakat karena masuk dalam kategori mad tabi'i. Takadu. Selalu ingat teman-teman ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa untuk melihat tanda bacanya. Kadang banyak dari kita yang lupa untuk membaca panjang dan pendek. Ini sangat fatal. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat rapih dan sangat disiplin ya. Ketika kita membaca tanpa panjang misalkan, maka akan berubah artinya. Contoh dalam bahasa Arab, ada 2 kata yang ketika kita salah membacanya itu sangat fatal sekali bedanya. Contoh matorun. Matorun itu artinya hujan. Tanpa ada baca panjang di situ, matorun ya. Tapi ketika kita memanjangkan tok pada kata matorun situ, maka berubah arti.
Matarun itu artinya bandara. Itu sangat jauh sekali. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran, kita lihat satu persatu ayatnya, kita lihat satu persatu hurufnya, mana yang mempunyai bacaan panjang atau mad tabi'i, mana yang harus dibaca mad wajib muttasil, mana yang harus dibaca mad jaiz munfasil. Dan ini sangat penting karena salah membaca maka salah arti. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tajwid. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Kullama ulqiya. Nah, itu ada mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif, maka masuk dalam kategori mad tabi'i lah. Kemudian bertemu dengan hamzah di lain kata. Ada mad tabi'i bertemu di lain kata, maka ini masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Tadinya mad tabi'i biasa dibaca 2 harokat, panjangnya 2, ketukan, tapi karena bertemu dengan hamzah di beda kalimat, ini harus dibaca 4 sampai 5 harokat, 4 sampai 5 ketukan. Kullama ulqiya fiha. 4 sampai 5 ketukan. Kita lanjutkan. Di situ ada tanwin. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Ada tanwin pada huruf jim lalu bertemu dengan sin. Ini masuk dalam pembahasan ikhfa, maka kita samarkan bacaannya. Kita samarkan bacaan tanwin dan sin. Nah, untuk menyamarkannya kita butuh eng di antara tanwin dan sin. Faujun sa'alahum. Kita samarkan, kemudian kita tambahkan eng di tengahnya. Faujun sa'alahum. Kemudian ada mim berharokat sukun bertemu dengan kha. Ini masuk dalam kategori idhar syafawi. Kita baca juga dengan jelas. Antara mim dibaca dengan jelas, kha pun kita baca dengan jelas. Faujun sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha. Jadi antara mim dan kha kita baca jelas. Ini namanya idhar syafawi. Khazanatuha alam. Di sini juga sama, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka kita baca 4 sampai 5 harokat. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Qalu bala qad ja'ana. Di situ ada dal yang berharokat sukun, masuk dalam kategori qalqalah. Qalqalah itu cara membacanya itu dengan dipantulkan. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Ketika huruf qalqalah ini berharokat sukun, maka harus dipantulkan. Bagaimana cara membacanya? Qalu bala qad. Qad kita pantulkan. Qad ja'ana. Qad ja'ana. Jadi ada pantulan. Qad kita pantulkan huruf dal. Qad ja'ana. Kemudian kita bertemu lagi mad, pembahasannya hampir mirip tapi berbeda. Kalau tadi kita melihat ada mad jaiz munfasil, nah sekarang kita melihat ada mad wajib muttasil. Munfasil itu artinya terpisah. Tadi kita melihat ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, itu artinya mad jaiz munfasil, terpisah. Jadi hamzahnya terpisah dari mad tabi'i. Tidak pada satu kata, ini terpisah di lain kata. Tapi kalau mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Muttasil itu artinya nyambung. Muttasil itu artinya menyatu jadi satu. Muttasil bersama dalam satu kata. Mad wajib muttasil. Qad jaa. Ada mad tabi'i berupa jim yang berharokat fathah dan bertemu alif. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah
dalam satu kata. Ini masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kita baca 4 sampai 5 harakat. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada tanwin pada huruf ra dan bertemu dengan fa. Masuk juga dalam pembahasan ikhfa. Maka kita samarkan bacaannya dengan menambahkan eng. Nadhirun fakadzabna. Lalu kemudian ada ba yang berharokat sukun, juga sama menjadi huruf qalqalah. Kita pantulkan huruf ba yang berharokat sukun. Fakadzabna. Kita pantulkan huruf ba yang berharokat sukun. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Ada nun mati bertemu dengan shin, masuk dalam kategori ikhfa. Kita samarkan juga dengan eng. Min syai'in. Kemudian selanjutnya juga ada lagi, ada nun mati bertemu dengan ta. In antum, ya, ada nun mati bertemu dengan ta, itu juga sama ikhfa. Kita samarkan, hukum bacanya disamarkan, maka ditambah dengan huruf eng. In antum illa fi dhalalin kabir. Tak jauh dari situ juga ada tanwin bertemu dengan kaf. Kaf juga salah satu huruf ikhfa, maka kita baca dengan disamarkan, dengan ditambahkan huruf eng. Fi dhalalin kabir. Selanjutnya pada ayat ke-10 kita baca, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada nun yang bertasydid, maka kita baca 2 harakat dan kita dengungkan, karena ini masuk dalam kategori gunnah musyaddadah. Maka kita dengungkan huruf nun yang bertasydid ini dan kita panjangkan dengung itu sampai 2 ketukan. Wa qalu law kunna. Kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harakat. Law kunna. Dipanjangkan 2 harakat dan kita dengungkan. Kemudian selanjutnya fi ashada. Di situ juga sama, ada mad jaiz munfasil, ya, terpisah. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Masih dalam pembahasan mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harakat. Pada ayat selanjutnya di ayat 11 kita baca fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Ada nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba, maka masuk dalam kategori iqlab. Ketika ada nun mati bertemu dengan ba, maka masuk dalam kategori iqlab. Bagaimana cara membacanya? Iqlab itu artinya berubah, diganti. Iqlab itu artinya dirubah atau diganti atau berpindah. Yang tadinya nun mati ataupun yang tadinya tanwin kita rubah menjadi apa? Menjadi mim. Nah, di sini ada tanda mim di atas nun mati. Nah, maksudnya adalah untuk mengganti nun mati menjadi mim. Karena ini masuk pembahasannya dalam iqlab. Fa'tarafu bidzambihim, ya. Perhatikan ada perpindahan huruf yang tadinya nun mati kita bacanya mim. Fa'tarafu bidzambihim, bukan fa'tarafu bidzanbihim, bukan bidzanbihim, bukan, tapi dengan diganti menjadi mim.
fa'tarafu bidzambihim, itu masuk dalam kategori iqlab. Kita lanjutkan, setelahnya ada tanwin bertemu dengan lam. Ini masuk dalam kategori idgham bila hunnah. Idgham itu artinya digabungkan, sedangkan bila hunnah itu artinya tanpa dengung. Kita gabungkan antara tanwin dan lam, ya, di situ ada lam, tapi digabungkan tanpa dengung. Fasuhqal li ashabis sa'ir, ya. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Kita gabungkan tapi tanpa dengung. Nah, ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Kita gabungkan tapi tanpa dengung. Nah, hurufnya apa saja? Di sini hurufnya idgham bila gunnah itu hanya dua. Pertama huruf lam, ini contohnya fasuhqal li ashabis sa'ir, dan yang kedua itu huruf ra. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ataupun huruf ra, maka digabungkan tapi tanpa dengung. Contoh dalam kalau bertemu dengan ra, mir rabbihim, itu ada nun mati sebenarnya. Mir rabbihim, min rabbihim, sebenarnya kata aslinya adalah min rabbihim, tapi karena nun mati bertemu dengan ra, maka nun mati itu dihilangkan dan langsung diganti menjadi ra karena digabungkan mir rabbihim, ya. Ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah, idgham yang tanpa dengung. Kita lanjutkan di ayat terakhir, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini ada nun yang bertasydid masuk dalam pembahasan gunnah musyaddadah. Kita baca dengan didengungkan tapi juga dipanjangkan dua harokat. Inna, kita dengungkan dan dipanjangkan. Kemudian selanjutnya ada lagi hukum bacaan. Di sini ada mim mati bertemu dengan ba, maka masuk dalam pembahasan ikhfa syafawi, yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Kita baca dengan apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Di situ ada idgham mimi. Ketika ada mim mati bertemu dengan mim, maka kita masuk dalam pembahasan idgham mimi. Idgham itu artinya menggabungkan, mimi itu antara dua mim, digabungkan antara kedua mim ini. Lahum maghfiratu, ya. Nah, itu adalah idgham mimi. Ketika ada mim mati bertemu dengan mim. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan wawu. Ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Idgham yang harus digunnah, harus didengungkan. Maghfiratu wa ajrun kabir, ya. Maghfiratu, ada tanwin bertemu dengan wawu, ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah, digabungkan dan didengungkan. Selanjutnya wa ajrun kabir, tanwin bertemu dengan kaf, maka masuk dalam kategori ikhfa, kita samarkan bacaannya dengan ang, ajrun kabir. Baik, itulah tadi pembahasan tajwid dari surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 12. Untuk lebih afdal lagi, mari kita baca kembali surat Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 12. Dan mari kita coba baca satu persatu dengan tartil. Tidak usah buru-buru, yang penting benar bacaannya dan tentu sesuai dengan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat demi ayat telah kita baca satu persatu, bahkan kita juga sudah membahas satu persatu tajwid yang ada di dalamnya. Semoga dengan membaca surat ini kita mendapatkan keberkahan dan tentu juga mendapatkan ilmu yang alhamdulillah bisa kita amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya mengucapkan, jika dalam saya membaca Al-Quran ada yang salah ataupun ada kekeliruan dalam membahas tajwid, mohon untuk teman-teman yang mendengarkan ini dan lebih paham tentang tajwid bisa kiranya memberikan saran, kritik ataupun masukan yang bisa membangun, karena tentu kritik dan saran sangat berarti untuk saya agar membuat video yang lebih berkualitas lagi dan tentu lebih baik lagi, dan tentu menjadi pelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.